Keberadaan minyak kita di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat terpantau langka. Para pedagang mengaku sulit mendapatkan minyak kita dari agen dan distributor dengan alasan tidak tahu. Hanya sedikit pedagang yang menyediakan minyak kita. Itu pun harganya naik dan dibatasi pembeliannya dalam sehari hanya 2 kardus. Di Jombang, Jawa Timur, setelah sempat langka selama 2 pekan, minyak kita kembali beredar di sejumlah toko kelontong warga. Namun, cara pembelian minyak kita kini berbeda. Pedagang eceran baru dapat membeli minyak kita dari distributor asal, juga membeli minyak merek tertentu dengan harga eceran Rp15.000 per liternya. Hal tersebut membuat pedagang bingung menjualnya kepada pembeli. Di Pati, Jawa Tengah, keberadaan minyak kita mulai berangsur tersedia di pasar. Namun karena pasokannya yang terbatas, para pedagang hanya diizinkan membeli 1 karton yang berisi 12 liter minyak kita. Pedagang juga belum tahu membeli minyak kita harus menggunakan KTP. Sementara itu, di Surabaya, Jawa Timur, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak harga bahan pokok di Pasar Tambah Rejo, Surabaya. Mendak juga melakukan sosialisasi cara pembelian minyak kita kini dengan menunjukkan identitas KTP. Selain itu, pembelian minyak kita juga dibatasi hanya 10 liter per orang. Tim TV One mengabarkan. Kita langka, satu, minyak kita ini harganya paling murah. Jadi yang premium itu, yang biasa ibu-ibu beli minyak brand, sekarang belinya minyak kita. Karena harganya murah, kualitasnya bagus. Satu. Kedua, ibu-ibu yang biasa beli di supermarket, belinya juga minyak kita. Kalau dulu minyak brand, premium ya. Sekarang carinya minyak kita. Ketiga, orang-orang sekarang pakai online juga belinya minyak kita. Gitu. Banyak yang borong. Nah, karena banyak yang borong, di pasar berkurang. Ya. Nah, sekarang gimana jalan keluarnya? Saya sudah rapat. Kami tadi minggu lalu juga sudah. Mudah-mudahan 2 minggu ini bisa kita atasi. Satu, kita jualan online nggak boleh lagi. Karena kalau online nanti borong. Belinya bisa 10.000 liter, akan repot kita. Ya, jadi sekarang akan diutamakan ke pasar dan belinya harus pakai KTP kayak dulu lagi. Agar nggak satu orang tak memborong jual lagi. Tadi kan ibu tadi beli dari perantara. Berarti ada yang borong, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal gitu. Jadi nanti kita KTP berlaku lagi dan online pasar-pasar modern kita kurangi, kita akan masuk ke pasar rakyat lagi, ke pasar-pasar seperti ini. Yang kedua, jatahnya ditambah. Dulu 300.000 ton 1 bulan, sekarang dinaikkan menjadi 450.000 ton 1 bulan, gitu. Ya, jadi mudah-mudahan minyak kita seminggu mendatang di pasar-pasar sudah beredar lagi. Besar sih beli minyak kita pakai KTP ini untuk pasar tradisional aja atau supermarket juga, karena kan di swalayan juga ada minyak kita. Nah, kita cek ya ke rekan-rekan kita, ada Leo Chandra juga Sandi Irwanto. Nah, ada Leo Chandra di Jakarta, Sandi Irwanto di wilayah Surabaya. Kita ke Leo terlebih dahulu ya untuk cek bagaimana mekanisme pembelian minyak kita dengan menggunakan KTP. Apakah sudah diberlakukan? Kalaupun misalnya belum, lalu bagaimana respon para pedagang dan juga pembeli di sana? Leo.
Baik, selamat pagi Bayu, Rati, dan juga pemirsa. Tingginya akan kebutuhan minyak goreng bersubsidi pemerintah atau minyak kita ini mengalami kelangkaan dari sebulan yang lalu. Dan ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat khususnya ibu rumah tangga. Dan jika pun ada, pedagang mendapatkan dengan harga yang cukup tinggi. Dan kini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga telah mengeluarkan bahwasannya setiap masyarakat yang ingin membeli minyak kita ini harus menunjukkan KTP dan hanya mendapatkan maksimal 5 kg. Dan apakah ini sudah diketahui oleh masyarakat? Dan saat ini saya sedang berada di pasar tradisional Rawasari. Dan langsung aja pemirsa kita tanya ke salah satu pembeli. Halo Ibu, dengan siapa di mana? Dengan Yani di Ibu Yani di sini, apakah Ibu tahu tentang bahwasannya untuk membeli minyak kita ini harus menunjukkan KTP? belum kurang tahu ya, karena mungkin sosialisasinya untuk kita sebagai mas bawah itu belum detail juga gitu loh. Kalau misalnya pun itu dilakukan, buat saya sebagai ibu rumah tangga itu merepotkan, karena kita ke pasar mungkin nggak bawa KTP. Jadi bagaimana kita mau membelinya? Itu mungkin kalau saya sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengkonsumsi sedikit, mohon dipertimbangkan untuk ibu rumah tangga. Namun untuk pengusaha mungkin itu lebih menguntungkan. Yang hasil isinya juga hanya sekitar 2.000 ya. Ya 2.000 kan, 2.000 ya buat parkir lah. Itulah teman. Itu sih dari saya ya sebagai ibu rumah tangga yang penggunaannya mungkin hanya 1-2 aja. Mungkin yang pengusaha saya nggak tahu. Berarti dengan adanya kebijakan ini harus menunjukkan KTP dan mendapatkan maksimal 5 kg, itu berasa diberatkan. Seperti itu ya Bu ya? Iya betul. Iya. Kalau bisa kita dimudahin aja lah gitu. Apalagi menjelang Ramadan nih kan, kebutuhan minyak mungkin untuk orang-orang lain juga butuh lebih banyak untuk konsumsinya. Baik Bu, terima kasih Ibu, selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, saya akan menanyakan dengan satu pembeli lagi. Dan sudah ada, selamat pagi dengan kakak siapa? Kami mah. Kak sudah tahu tentang adanya kebijakan jika membeli minyak kita ini harus menunjukkan KTP? Belum tahu sih, karena kayak mungkin sosialisasinya belum nyampe situ juga. Terus kalau untuk beli minyak pakai KTP dulu kayaknya lumayan setuju deh, karena kan karena apa ya, kayak buat pedagang tuh lumayan menguntungkan gitu. Terus untuk ketersediaan minyak kita ini apakah cukup sulit atau lebih mudah? Lebih mudah ya. Udah. Berarti untuk ketersediaan minyak kita ini berarti masih dapat dijangkau ya Kak ya? Masih dapat dijangkau ya. Terima kasih Kak. Dan itu dia tadi pemirsa wawancara saya dengan pembeli. Sekarang saya ingin mewawancarai penjual. Apakah penjual ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak kita yang katanya ini langka di pasaran? Oke, selamat pagi. Ibu boleh minta waktunya sebentar ya? Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Desi. Ibu Desi boleh bagaimana cara Ibu mendapatkan minyak kita ini? Secara di pasaran ini cukup langka Ibu, seperti itu? Iya. Sekarang emang lagi langka banget minyak kita ya. Ini kemarin 3 hari di pasar sempat kosong. Dari kemasan 1 liter dan 2 liter. Sekarang pembelian dibatasin 1 hari cuman dari trader, cuman 2 dus per 1 liter sama 2 liter. Gitu. Kalau untuk pembeli sendiri, pembeli yang Ibu beli dari trader seperti itu, apakah Ibu akan menunjukkan KTP atau sudah diberlakukan? Tidak, cuman dari trader kita dikenalin dulu sama tradernya. Kalau kita langganan mereka bakal ngasih. Tapi kalau kita orang lain, dia nggak bakal ngasih. Kalau untuk harga dari trader itu Ibu dapat dengan harga berapa? Modal per liternya sekarang 14.700 dari trader. 1 dusnya 176.000 1 dus. Oke, Ibu terima kasih Ibu. Dan itu dia pemirsa tadi wawancara saya dengan pembeli dan juga penjual di Pasar Rawasari. Memang Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mengeluarkan kebijakan bahwasannya untuk membeli minyak kita ini diperlukan menunjukkan KTP dan hanya diperbolehkan mendapatkan 5 kg saja. Dan untuk para pembeli yang menjual minyak kita di atas harga normal yaitu Rp14.000 akan dikenakan sanksi khusus dari Satgas Perdagangan. Dan kembali ke studio Bayu dan juga Ratih.
Ya, baik, terima kasih Leo Chandra melaporkan langsung dari Pasar Rawasari, Jakarta. Kita pantau bagaimana di wilayah Surabaya bersama rekan kami Sandi. Selamat pagi Sandi, apakah di sana juga terdapat kelangkaan minyak kita dan apakah masyarakat sudah memahami kalau nantinya membeli minyak kita harus menggunakan KTP? Baik, dan Kayu, saat ini saya memang berada di minyak bersubsidi atau minyak kita. Nah, kemarin pemerintah melalui Mendak. Baik, Sandi. Ya, nampaknya ada gangguan secara teknis. Rekan kami Sandi Irwanto yang saat ini sedang mengabarkan langsung dari wilayah Surabaya, Jawa Timur. Baik, terima kasih Sandi dan juga Leo Chandra untuk informasinya pada pagi hari ini. Baik, nampaknya ini tersambung kembali Sandi. Sandi sudah bisa mendengar suara kami? Iya, Sandi Irwanto. Oke, Ya, nampaknya masih ada. Ya. Silakan. Ya, gimana Mbak Radi? Informasi Anda. Halo. Halo. Ya, silakan informasinya Sandi. Ini memang sudah juga terjadi kelangkaan di pasar Jakarta. Subsidi ini terjadi hampir 1 bulan ini. Mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak kita. Selaku pedagang minyak goreng nampaknya subsidi memang atau ada gangguan atau ada kendala teknis. Terima kasih banyak rekan Sandi dan juga Leo Chandra dari wilayah Surabaya dan juga DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, kalau berbicara mengenai minyak kita, oke lah masyarakat bisa menerima ya, Mbak ya. Harus membeli dengan KTP mau nggak mau. Tapi harusnya pemerintah juga membenahi juga kalau berbicara mengenai kebutuhan rumah tangga ini atau kebutuhan pokok dari hulu dan hilir. Jangan-jangan di hulunya ada yang nahan-nahan ya kan? Ya, kita nggak tahu. Minimal kan ketika kita mau beli ada KTP, barangnya ada, nggak susah juga gitu. Iya, Ting. Nah, betul. curhatan ibu-ibu. Oke.